Shalom saudaraku, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Salam sehat selalu di dalam Tuhan. Amin saudara. Selamat bertemu kembali kita hari ini dengan berkat yang baru lagi, yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita selalu. Saudaraku, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah sesuatu yang menggerakkan Tuhan dan menggerakkan hati kita untuk sama-sama melakukan pekerjaan yang besar, yang pastinya Tuhan lebih di atas segala-galanya. Ya, kalau tidak berdoa, tidak ada saudaraku yang terjadi, baik itu mujizat, baik juga pengalaman rohani, ya, tidak dapat saudaraku. Tapi ketika kita berdoa, ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Kiranya semua kita dalam sehat, dalam sukacita, dalam kebahagiaan yang dari Tuhan. Sekalipun dunia ini semakin sukar, cuaca makin panas, tidak menentu, tetapi saudaraku, hatimu jangan panas. Amin. Ya, jangan seperti Kain yang hatinya panas, tetapi biarlah hati kita selalu damai, karena kita tahu Tuhan Yesus melihat kita semua dan Tuhan Yesus siap menolong kita. Amin. Di akhir zaman ini saudaraku, perbanyak doa kita, perbanyak kita membaca firman Tuhan. Ya, hanya itu yang dapat menolong kita semuanya, yang memberkati roh kita, jiwa kita, dan bahkan tubuh kita. Karena hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Ya, bukan hanya obat, tapi membuat wajah berseri-seri. Ya, sekiranya saudaraku tetap dengan bersemangat menerima firman Tuhan pada hari ini. Hari ini judul firman Tuhan kita yang saya sampaikan bagi saudara adalah Tuhan memperhatikanmu. Ya, saudaraku, banyak orang sekarang ini merasa tidak diperhatikan, ya. Mereka menyendiri, ya. Bisa saja karena merasa diabaikan atau menarik diri, ya. Karena banyak sekarang ini orang menarik diri dari pergaulan, dari pertemuan dengan teman-teman karena HP, ya. Mereka suka menarik diri dari keramaian. Tapi ada juga memang yang diabaikan, ya. Tetapi saudaraku, firman Tuhan hari ini akan membuktikan kepada kita bahwa sekalipun dunia, sekalipun teman kita, keluarga mungkin tidak memperhatikan kita, tapi Tuhan memperhatikan kita. Ya, kita baca dulu satu ayat pertama pada hari ini, Keluaran 3 ayat yang ke-7. Keluaran 3 ayat yang ke-7. Ini di tengah-tengah dunia, Tuhan memperhatikan satu bangsa. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, penindas-penindas mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Amin. Firman Tuhan. Perhatikan. Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya di mana? Bukan di gereja saudaraku. Ya, di gereja so pasti kita diperhatikan Tuhan. Karena ketika di gereja kita menyembah, membawa korban persembahan, beribadah kepada Tuhan. Tapi bagaimana perhatian Tuhan ketika kita ada di dunia luar, ya, di pekerjaan kita, ya, yang mungkin saja di sana orang tidak begitu memperhatikan tentang Tuhan. Tetapi saudaraku, seperti bangsa Israel ini, mereka berada di tanah Mesir, ya, bukan di rumah Tuhan, bukan di rumah mereka, tapi di bangsa lain. Tetapi Tuhan memperhatikan mereka di sana. Karena apa? Mereka berseru kepada Tuhan, mereka mencari wajah Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku memperhatikan kesengsaraan umatku di Mesir. Saudara di mana sekarang? Di pekerjaan saudaraku, ya, di perjalanan, di rumah sakit sedang sakit, ya, bekerja, di rumah, bahkan di tempat, ya, yang mungkin saya tidak bisa sebut, tapi kita dalam keadaan bermasalah. Panggil nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkata, aku akan memperhatikanmu. Karena Tuhan tidak tergantung dengan tempat. Tuhan tahu masalah kita yang sebenarnya. Tapi Tuhan rindu kita, suara kita ini, hati kita ini berseru kepada Tuhan. Saya kalau bersaksi saudaraku, sangat banyak. Ya, waktu kita terbatas.
Begitu banyak Tuhan mendengar seruan doaku. Sampai kadang-kadang saya sendiri ketika menemukan dan menerima jawaban doa itu, saya sendiri, Tuhan Yesus kok hebat sekali gitu ya. Bahkan Lea, saudaraku. Lea dalam Kejadian 29 ayat 31. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan Lea tidak dicintai. Ayo. Bagaimana saudaraku? Ada orang membenci kita? Ada orang tidak suka kepada kita? Atasan kita, teman kita, bawahan kita, ya, siapapun itu. Tapi Tuhan memperhatikan. Kejadian 29 ayat 31, baca saudaraku, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata di sana, Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Akhirnya Tuhan membuka rahimnya Lea sehingga Lea mengandung. Lea diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk membuktikan bahwa mata Tuhan melihat Lea. Padahal yang dicintai Yakub itu ada Rahel, tapi bukan Rahel yang lebih dahulu melahirkan anak bagi Yakub, tapi Lea. Tuhan memperhatikan. Kita ini dibenci orang, diejek orang, tapi bukan karena kelakuan kita ya saudaraku, ya, bukan. Kalau kita menegur mereka dengan kasih, mereka nggak suka sama kita, Tuhan memperhatikannya. Tapi kalau saudara dibenci karena saudara berbuat salah, ya minta ampun sama Tuhan, ya. Tuhan juga memperhatikan Sarah yang mandul. Padahal Abraham itu adalah orang yang cinta Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak tahu kemana dia pergi, tapi ketika Tuhan menyuruh, Abraham langsung berangkat. Istrinya mandul. Dalam Kejadian 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah yang mandul. Apa keadaan kita saat ini? Tuhan memperhatikan kita. Amin. Akhirnya Sarah yang sudah sangat tua melahirkan Ishak. Kalau Tuhan sudah memperhatikan, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ketika Tuhan memperhatikan Sarah yang tidak mungkin melahirkan, ketika mata Tuhan memperhatikan, menjadi mungkin. Haleluya. Ini juga menjadi harapan saya selalu, saudaraku. Kalau ada ya hal-hal yang saya gumuli, saya selalu berkata, Tuhan, ketika Engkau sudah berkenan, siapapun tidak bisa menutup pintu bagi kami. Ya, selalu saya bangkitkan iman saya, saudara. Dalam Kejadian 16 ayat 13, ketika Hagar lari dari nyonyanya, Hagar lari dari rumah, Tuhan melihat Hagar. Jadi Tuhan bukan hanya melihat yang orang-orang yang baik-baik saja, saudaraku. Perhatikan itu. Tapi Tuhan melihat orang yang berseru kepadanya. Ya, mungkin kita melihat banyak kali orang yang baik-baik gitu ya. Enggak. Hagar ini bukan orang yang baik-baik. Dia menghina nyonyanya, saudaraku. Tapi ketika dia dalam kesesakan, dia dalam keadaan mengandung, dia kehausan, tidak ada air, dia berseru kepada Tuhan, aku haus. Tuhan menyuruh malaikatnya menolong Hagar dan bayi dalam kandungannya. Tuhan memberikan dia minum dan lahirlah Ismail, saudaraku. Tuhan memperhatikan keadaan kita seperti apa sekarang. Aku nggak baik-baik amat, jarang ke gereja. Makanya mulai dari sekarang rajin ibadah, rajin dengar firman Tuhan, ya, rajin baca Alkitab supaya lebih full lagi perhatian Tuhan sama kita. Haleluya. Ribka juga. Ribka ini istri Ishak. Ya, mandul. Tapi Tuhan memperhatikan Ribka. Dan ketika Ribka merasakan kesakitan karena kandungannya, Tuhan menolong Ribka. Jadi bukan hanya yang enak-enak saja kita ditolong Tuhan, tidak.
Ketika berkata, Tuhan udah mau mati aku ini gara-gara anak dalam kandunganku ini. Dulunya dia mandul, tapi begitu hamil kok menderita. Tuhan menjawab doanya saudaraku. Seperti itu juga kita. Jangan sungkan curhat sama Tuhan. Jangan sungkan berbicara kepada Tuhan. Tuhan, ketika aku dalam kesesakan kau menolong aku. Tapi ketika aku sudah ditolong Tuhan, kok ada lagi kesesakan yang lain yang kurasakan. Tolong aku Tuhan. Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan berkata tadi, aku mendengar teriak mereka, seruan mereka. Maka berseru kepada Tuhan. Banyak saudaraku di Alkitab yang diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan di kitab Mazmur apa dikatakan oleh pemazmur ini. Kalau ini kita baca saudaraku ya. Mazmur 40. Mazmur 40 ayat ke-18. Perhatikan. Aku ini sengsara dan miskin. Ini Daud nih. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Daud berseru. Bukan kekayaannya yang membuat dia tertolong. Bukan kekayaannya yang membuat dia lega. Dia rindu Tuhan satu-satunya. Aku ini miskin. Aku ini sengsara. Ketika Daud dalam masalah yang besar, dia merasakan kesengsaraan. Dia merasakan kemiskinan. Tadinya di istana dia mengalami kenikmatan yang luar biasa. Tapi dalam pelarian dia menjadi miskin. Hanya makan seadanya. Dia berkata, aku ini sengsara tapi Tuhan memperhatikan aku. Di tengah-tengah situasi kondisi, jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Apapun saudaraku, apapun baik dalam pergaulanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, ya orang tuamu, pertemananmu, ya hubungan cintamu sekalipun saudaraku, ingat Tuhan memperhatikan kita. Dan Tuhan pasti menolong kita, turun tangan menolong kita ketika kita berseru dan percaya kepadanya. Ingat, Tuhan memperhatikanmu dan Tuhan memperhatikanku. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.